Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Destrani Botaniakono dengan NIM 25010404069. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa eter yang sudah ditampilkan pada PPT saya. Nah, yang pertama adalah apa sih pengertian eter itu? Nah, teman-teman, eter merupakan senyawa organik yang memiliki rumus ROR, di mana atom oksigen terikat pada dua gugus organik yaitu alkil atau aril. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada rumus, di mana eter memiliki dua rumus, yaitu rumus umum dan rumus struktur. Nah, teman-teman, rumus umum eter itu adalah R, OR, di mana R dan R aksen adalah gugus alkil seperti CH3, CH2, dan CH2, atau aris atau gugus aromatik yang biasa sama atau berbeda. Nah, teman-teman, aril atau gugus aromatik ini menunjukkan atom oksigen yang terikat pada gugus organik. Untuk eter alifatik, rumus molekulnya juga bisa ditulis. Contohnya itu adalah CnH2n ditambah 2O, sama seperti alkohol, tetapi dengan susunan atom yang berbeda, yaitu isomer fungsi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui rumus umum eter, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus struktur eter. Nah, rumus struktur eter secara umum adalah ROR, di mana atom oksigen O menjembatani dua gugus alkil yaitu R dan R. Contohnya itu adalah alkil atau aril. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, rumus umum, dan rumus struktur eter, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara penamaan eter. Nah, teman-teman, tata cara penamaan eter itu ada dua. Yang pertama itu secara trivial atau umum, dan yang kedua IUPAC. Nah, teman-teman, yang pertama adalah trivial. Trivial ini dia menyebutkan kedua gugus alkil atau aril secara alfabetis diikuti kata eter. Misalnya di etil eter. Sementara kalau secara IUPAC, dia menjadikan rantai terpanjang sebagai induk alkana dan rantai terpendek menjadi gugus alkoksi. Misalnya itu etoksi lalu digabung, contohnya itu adalah metoksi etana. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan pada PPT saya, teman-teman bisa lihat sendiri, saya sudah menjelaskan tentang dua tata cara penamaan senyawa eter secara garis besar. Selanjutnya saya akan menjelaskannya itu secara khusus. Yang pertama itu tata nama trivial atau umum. Yang pertama itu adalah kita harus menyebutkan nama kedua gugus alkil atau aril yang terikat pada atom oksigen sesuai urutan abjad, lalu kita menambahkan kata eter. Nah, teman-teman, jika kedua gugus alkil itu sama, gunakan awalan di, misalnya di metil eter. Nah, selanjutnya itu saya akan masuk pada contohnya. Contohnya itu CH3O dan CH3. Nah, teman-teman, CH3O dan CH3 ini termasuk di etil eter, berarti dia ini salah. Harusnya dia itu adalah di metil eter atau di metil eter. Nah, selanjutnya contoh yang berikutnya adalah CH3O, CH2, dan CH3 etil metil eter karena E sebelum M. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tata nama IUPAC. Nah, teman-teman, IUPAC ini apa sih? Nah, teman-teman, IUPAC itu adalah singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, cara-caranya itu adalah yang pertama kita disuruh memilih rantai induk. Nah, teman-teman, kita lihat pada senyawa yang sudah kita buat, kita tentukan rantai terpanjang menjadi rantai alkana induk. Selanjutnya itu kita bentuk gugus alkoksi atau gugus alkil yang lebih pendek, kita ubah menjadi gugus alkoksi atau menjadi akhiran I, kita ganti menjadi akhiran oksi. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita menggabungkan apa sih? Menggabungkan nama dari gugus yang sudah kita tentukan tadi. Contohnya itu gugus alkoksi dengan nomor lokasinya itu jika perlu kita tambahkan nomor lokasinya dari
bagian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita taruh di depan nama alkana induk. Contohnya itu adalah metoksietana. Contohnya itu CH3O dan CH3 itu namanya adalah metoksimetana. Nah, aturan tambahan untuk IUPAC itu adalah kita menggunakan nomor untuk menunjukkan posisi alkoksi jika ada cabang lain. Nah, yang kedua adalah urutkan nama alkoksi sesuai abjad jika ada beberapa jenis, misalnya etoksi sebelum metoksi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian, rumus umum, rumus struktur, dan cara penamaan senyawa eter, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih kira-kira kegunaan eter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, eter itu punya banyak kegunaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu sebagai pelarut untuk lemak, misalnya minyak, resin, dan parfum di industri. Yang kedua itu obat bius dalam operasi medis, dan contohnya itu adalah bahan campuran bensin untuk meningkatkan oktan, zat pendingin, antisektida, dan bahkan bisa jadi bahan bakar pengganti LPG karena lebih ramah lingkungan. Nah, sekian video penjelasan dari saya, teman-teman. Sudah saya tampilkan PPT saya, teman-teman semua bisa mungkin kurang paham dengan penjelasan saya, teman-teman bisa melihat pada PPT yang sudah saya tampilkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.